Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati pendidikan, inilah petugas visitasi dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan SMA Negeri 1 Aji yang akan mengikuti ASEAN Eco Awards. Jadi video mengadakan visitasi secara mendadak, tidak ada pemberitahuan, karena ingin tahu bahwa apakah budaya adiwiyata ini memang sudah menjadi kultur ya di SMA Negeri 1 Aji Barang. Beliau sedang wawancara dengan organisasi pelestarian lingkungan atau OPL ya. Petugas Listaro dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, didampingi oleh Kepala SMA Negeri 1 Aji Barang dan para pembina OPL di SMA Negeri 1 Aji Barang. Oh, yang ini nih, yang tepian ini ada. Itu bagus untuk fungsi hidrologi. Iya. Dia apa namanya, akarnya itu terikat air. Tuh, untuk dipresentasikan itu bambu. Makanya kalau ada tanaman bambu, ya biasanya tanaman bambu itu tidak jauh dari situ. Kalau ada rumput bambu, itu dibuat sumur bagus. Karena ada juga ya, untuk peredam suara bisa ya. Bambu iya, ya, tapi yang pasti fungsi hidrologis dari akar bambu itu. Makanya kalau misalnya di daerah yang kering, diusahakan tanam bambu gajah, dari situ nanti ada mata air. Itu sudah scientific base ya, ini bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan saja bahwa bambu salah satu fungsi hidrologisnya. Mungkin kalau Aji Barang tidak kesulitan air, tetapi teman-teman yang di daerah yang kesulitan air bisa disampaikan bahwa silakan menanam bambu, karena itu fungsinya banyak, multipurpose spesies termasuk. Kenapa? Dari fungsi akarnya hidrologis, bambunya itu sendiri kan juga bisa untuk dimanfaatkan untuk manfaat ekonomi kan? Seperti itu. Luar biasa kan ini kan untuk bikin besek, sehingga pada saat Idul Kurban tidak pakai kresek, membagi daun apa namanya dagingnya dengan besek ditutup daun jati. Itu yang kemarin kita lakukan juga. Oke. Ya, ini visitor sedang ada di halaman belakang sekolah ya, meninjau bagaimana pemanfaatan air limbah untuk mereka atau dimanfaatkan untuk kolam ikan ya. Oke. Harapkan tahun baru mereka kita minta ya, ini masih proses penilaiannya. Entah itu betulnya alat kebersihan, gitu. Tanpa biaya tapi nyumbanglah yang untuk kebersihan. Ada buku-buku ya, karena untuk mendukung jumlah judul 10.000. Karena buku. tadi saya karena ini mandiri ya, berapa sekolah binaannya? Sebenarnya aslinya itu 15. Tapi dengan aturan yang berubah dan banyaknya sekolah mandiri akhirnya dipersempit. Iya. Jadi adiwiyata sekarang rata-rata provinsi ada yang nasional itu ada SMP Negeri 2 Wangon, SMP 1 Purwojati, SMP 2 Gedung Banteng, SMP 2 Cibarang, SMP 3 Pekuncen, SD Pancur Rendang, SD Aji Barang. Minimnya kabupaten. Minimnya kabupaten. Karena begitu mereka kita bina, DLH kan kita biasanya berkoordinasi dengan DLH. Gimana Pak? Kita support, kita dukung. Akhirnya dari DLH diseleksi, ya dapat predikat kabupaten. Minimnya kabupaten, yang provinsi ada? Ada, yang nasional juga ada. Oh, sebutkan yang nasional. Yang ini baru maju provinsi mau nasional, yang SMP 2. SMP 2 Aji Barang, SMP 2 Gedung Banteng provinsi. Ini mungkin mau nasional juga. SD Aji Barang Wetan sudah kabupaten mau maju provinsi kalau nggak salah. Kemudian Purwojati 2 itu sudah nasional kalau nggak salah. Ya, dulu kita yang biasa memberikan ke sana. Mbak, ini saya harus memanggil Mbak Sinten nggih, Mbak Dia. Gini Mbak Dia, jadi di samping pembinaan langsung kepada sekolah binaan ini, kami juga membuka
peluang mereka ini sekolah ini sebagai rujukan. Jadi banyak yang ke sini. Iya. Banyak yang ke sini untuk belajar. Lesson learning Iya. tadi ya, Iya, dari itu. tempat belajar Iya. pada saat sekolah mereka ingin adiatis Iya, sampai ke Tegal mana yang sana? Yang terakhir kemarin SMA Bandar Batang. Bandar Batang. Itu sudah nasional mau maju ke Mandiri. Mandiri. Sekarang udah ke Jakarta kali ya. Nah, ini kemarin juga sebelumnya ke sini. Gitu. Mbak Diah ya. Ini masjid ya, oke, Iya. belakangnya. Ini karena libur aja jadi Ini seolah-olah juga Ya. ada kadernya nih yang ngurus ini. apa seperti DKM-nya ya. KPAI, ya. DKM lah ya. Kader. Kesejahteraan Masjid. Ya. KPI ya. Mbak, ini adalah daun keladi yang dipakai buat bikin Buntil. buntil. Buntil, satu buntil, yang kedua itu batangnya enak sekali di sayur. Lewat. Ya, di bawahnya kan ada talas, Iya. talas Bogor. Oh iya. Stoknya serbaguna lah. Kalau talas kan tidak dimanfaatkan Iya. itunya, Iya. daunnya Pak. Betul. Kalau kami kan biasa dengan talas Bogor. Dengan Saya umbinya ada di ya. ITB, jadi tahunya talas Bogor. Nah ini jeruk juga nih Mbak, jeruk. Jadi beraneka buah. Sabotase ini tanaman. Iya, sapu tangan. Hafal ya. Kita menyebutnya sapu tangan. Iya, sabotase. Sabotase. Hafal ya. Ini Manil Karakauki ini. Sampai habis. Iya, ini Manil Karakauki. Sawo kecil. Sawo kecik. Manil Karakauki. Ada sawo kecik, ada sawo bludru. Oh, Ada sawo bludru di depan. itu kiwi Pak. Iya. Gitu ya. Itu disebut. Nanti bisa lihat. Ada. Manggis. Saya kira mau visitasi nanti pas buah manggisnya ranum. Ini sudah ada sedikit ya. Iya. Ada. Mau suruh metik sendiri malah ini. Oh, terus energinya? Untuk bahan bakar. Nah ini kan ada kerannya Mbak. Keran gasnya dibuka kan langsung ke kantin-kantin. Gitu. Konservasi energi. Ya, ramah lingkungan. Konservasi energi. Ya. Penting Pak. Nanti konservasi air hujan ya Mbak. Konservasi air nanti lihat. Ya, sedang meninjau gudang OPL ya. Pemilahan sampah di sini. Di sinilah terjadi Dulu ya. Yang proses pemilahan sampah. Yang plastik-plastik. Iya. Pemilahan Kalau sampah. yang organik kan sudah tuh tadi. Mana yang organik, mana yang anorganik. Jadi yang anorganik disimpan di sini limbah plastik ya. Sedang wawancara dengan anak PL ya. Hujan. Ya, anak PL. Dan dada. Ini kelas Kuning-kuning. berapa rata-rata? 10 dan 11. Ya. Kelas 2 dan 3 ya? Iya, kelas 1 dan 2. Saya Ini nggak mau ngalami naik. yang 11-12, Iya. saya 1, 2, Sedang wawancara apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka diskusikan 2 ya. dan kelas 3 ya. Anak-anak PL. Terus kecil-kecil ya Allah. Tapi semangat ya, maksudnya begini. Oh gitu. Jadi Bapak Ibu guru Pak ini Pak Sulistikan semangat sama teman-teman ya, sama adik-adik, sorry teman-teman sama adik-adik ya. Maksudnya gimana cara kita peduli lingkungan, bahwa ya kan, coba di Quran surat berapa yang menyebutkan bahwa pelihara bumi. Ya kan pelihara bumi. Kita harus memelihara bumi, itu yang KPAI nanti ya. Ibadah. Coba disampaikan ke teman-teman bahwa kewajiban memelihara bumi itu bukan dari Bapak Ibu kepala sekolah Bapak Ibu guru yang ada di sini, tapi di Al-Qur'an Dari Allah Subhanahu wa taala. yang memberikan kewajiban untuk kita menjaga bumi seperti itu. Jadi kalau kita nisbahkan ke situ, nanti teman-teman untuk memungut sampah, untuk habis makan, kalau ada sisa-sisa kita langsung taruh di tempatnya, organik yang organik. Saya habis makan yang ada organik, makan cilok deh, sini kan tahu cilok ya. Iya. Ada plastik, ya kan? Ada sisanya, misalnya bumbunya kebanyakan. Nah itu kan misalnya berbeda, jangan dilempar lagi plastiknya, gitu kan? Kasihan nanti teman-teman. Ini lingkungan yang sekaligus sebagai lab alam ya. SMA Negeri 1 Aji Barang. Bekas makan soto. Di mana pada tiap-tiap tumbuhan ini ada identitas tanaman yang berbarcode. Begitu barcode-nya kita scan, maka tentang spesifikasi tanaman ini detail ya, bisa diinformasikan.
Sementara dari itu sudah sampai ke KLH ini Mbak Diah ini sedang memberi karena anak-anak adik-adik motivasi kepada anak-anak organisasi pencinta lingkungan masih belajar, jadi SMA Negeri 1 Acibarang. paling ideal yang harus dilakukan, kalau dari anak-anak didik ini bukan hal yang paling ideal, gimana nanti kesananya wah semua, ya enggak, jadi harus dari hal yang paling ideal, dari pemilahan sampah yang paling ideal seperti apa, dari cara membuang sampah yang paling ideal seperti apa, seperti itu. Terus ada buku yang biodiversitas, keanekaragaman vegetasi. ya, Ini kan salah satu sumber referensi bacaan. iya. Kita mengambil dari karya anak ini. Nah, itu yang saya maksud tadi. Iya, biodiversitas. Nah, Nanti yang di barcode itu iya, kesini ya. iya. Coba kita lihat ya. Saya jadi seolah Jadi ini jenis-jenis tanaman yang ada di lingkungan SMA Negeri Cikarang. Sementara itu nanti mungkin makin lama diupdate lagi. Oh, ini kurang manfaat ininya, ini kurang ini. Biar saya baca terus berkembang. ya. Bandingan tanaman-tanaman. Sebentar, kita lihat sirsak, Anonas muricata ya. Kalau itu Anonas muricata. Kalau yang satu lagi Anonas squamosa. Apa itu yang squamosa itu apa? Bapak tahu itu tanaman yang kalau sirsak kan itu ya? Ya, nangka Belanda. Iya, Anonas squamosa itu. Apa sirkaya? Nah, itu. Sirkaya. Sirkaya. Anonas squamosa. Nah, itu begitu barcode-nya di-scan, inilah yang muncul ini. Kandungan vitamin C. Kadaka. Oh. Ini sepertinya tidak dikelompokkan ya, Pak ya? Belum. Yang penting kita mengidentifikasi, kita buat dulu ya. Ini kan dalam tahapan belajar. Maksud saya dikelompokkan jadi misalnya ini kan tahu-tahu cakra cikri, padahal di sininya misalnya tanaman yang keras tadi Anona muricata itu kan tanaman keras ya, karena dia berbatang. Sementara tahu-tahu udah perdu gitu kan. Iya, itu belum. Nanti ke depan ini sih masukkan saja, itu alangkah lebih jadi jenis tanaman taman Per family. Boleh per family boleh. Jadi nanti misalnya kayak tanaman keras itu yang berkambium ya, kayak ini kan coklat tanaman keras, Anona muricata tanaman keras, kopi tanaman keras disatukan. Nanti yang tanaman perdu disatukan, kayak cakra cikri tadi disatukan dengan tanaman-tanaman perdu. Jadi nanti bukunya juga bisa ada jenisnya, misalnya satu buku tidak apa-apa, tapi nanti dibedakan babnya, ya. Betul. Makanya tadi saya pikir tanaman keras sudah di belakang, ternyata di belakang juga perdu lagi. Jadi ini sementara kan hasil identifikasi tanpa disortir sesuai dengan minimal divisi family. Betul. Ini kan baru masih nama asli ya kan. Nah ini ada tanaman yang hias kan, kan tidak seperti ini, harusnya nanti dikelompokkan based on family, ya kan. Jadi misalnya nama asli, nama Latin ya kan, nanti ada kalau bisa Pak, karena ini kan pendidikan karena kita kan SMA mempersiapkan teman-teman untuk sekolah lebih lanjut kan. Karena SMA bukan SMK ya, beda. Karena SMA jadi proyeksinya berarti kan university, institut, betul. Nah nanti kalau misalnya ke Institut Pertanian Bogor nih, kayak lagi ngomong. Mbak Diah dari PP ya. Makanya menguasai ini jadi keanekaragaman. Ini tahu familinya apa, genus ya sampai ke spesies. Jangan hanya nama asli, nama Latin, nah gitu kan. Latinnya siapa kan begitu. Nah kalau itu kan jelas gitu. Nanti nama lokal, Pak, nama lokal. Nama lokalnya. Misalnya gini, karena ada nama lokal, ada nama yang biasa, Latin. Bukan nama Latin pasti. Terbesi itu nama nasional. Tapi nama daerahnya ada. Contoh lagi misalnya ini kalau di sini ngomongnya kayu apa ya, albasia. Ada yang bilang sengon. Beda. Akasia. Sengon Jawa, sengon apa gitu kan. Nanti ada yang bilang ada yang bilang angsana gitu, kayu angsana. Nah, padahal itu albasia misalnya kan, berarti nama Indonesianya albasia, tetapi nama lokalnya angsana misalnya. Jadi kalau
dibaca oleh ibu atau bapak wali murid gitu, oh tahu saya yang maksudnya ini karena ada nama lokal. Ada nama lokal. Jadi bukan ini untuk perbaikan saja Pak, karena kan ini untuk kedepannya saja, untuk PR teman-teman juga di yang Mejuki Biniu itu, bagaimana bisa mengelis daftar ini biodiversity-nya ini based on family. Minimal family. Jadi nanti tidak tergabung antara tanaman coklat, tahu-tahu cakaci kliknya jauh banget gitu loh. Kita buka gitu, jadi pembukaannya tuh ada deg-degannya gitu loh. Saya mau cari yang perdu. Nah, kalau perdu kan banyak nih, ada melati putih itu kan termasuk perdu-perdu, tanaman perdu. Apa itu tanaman perdu? Kan tanaman dengan ketinggian tidak lebih dari sekian meter, dengan berdaun apa, batangnya sekian kan begitu. Apa itu tanaman keras? Tanaman keras ada tanaman yang memiliki kambium, xylem phloem. Nah, itu kan pelajaran biologi banget gitu. Begitu. Jadi akhirnya teman-teman, oh iya ya ada. Apa itu tanaman keras itu? Satu, berkayu. Kalau berkayu pasti punya kambium. Ada lingkaran tahu, kan begitu. Ada tadi kambiumnya xylem phloem kayak gitu. Nah, jadi sekarang belajar. Memang kan ini pelajaran, ini sekolah Pak, ya kan? Bukan warung kopi. Jadi seperti itu. Jadi kita kelompokkan ke dalam family minimal. Tidak ini. Nah, ini kan pete tanaman keras. Pete tanaman keras kan? Grupnya nih kan. Aduh, begitu buka berikutnya langsung saya lihat melati. Kan langsung saya ilfil. Ya baru mau pete kan tadi saya mau nyari beliau sedang membimbing bagaimana menyusun brokoli kan jauh banget gitu. Keanekaragaman tanaman yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Aji Barang. Sudah ada, tinggal di testimoni tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali kita sekarang di depan kita semua. Ini ada Mbak Diah, ini ahli lingkungan hidup. Ahli ya. Dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, yang sedang visitasi di SMA Negeri 1 Aji Barang. Sekarang beliau ada di perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang. Kita ingin bagaimana beliau testimoni tentang perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang. Selamat siang, Mbak Diah. Selamat siang, Pak Kusno. Iya, bagaimana tentang kesan, mungkin ada pesan juga tentang perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang. Silakan, Mbak Diah. Baik, teman-teman dari SMA Negeri 1 Aji Barang, kesan pertama pas kita masuk ke perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang ini, kesannya itu cozy ya. Nah, kalau anak-anak milenial tahu lah. Jadi kesannya cozy karena di sini juga dari sisi fisik dulu ya. Dari sisi fisik itu cozy. Tempat duduk juga mudah. Kita bisa duduk dimanapun pojokan yang kita inginkan, baik di kursi maupun tidak di kursi. Terus ininya juga yang menjaga perpustakaannya humble, ramah, saya suka. Kemudian kepada ininya ya, materi yang pembagian ya kan, tema di perpustakaan ini juga sudah terpisah ya, dalam arti jadi lebih fokus, misalnya ingin fokus terkait dengan ilmu hayat ya kan, pengetahuan alam ada di sebelah, dari masuk ke perpustakaan tuh ke sebelah kiri. Nah, kemudian ilmu sosial ya kan, dan masuk pintu perpustakaan ke sebelah kanan. Otomatis itu akan memudahkan teman-teman siswa ya, akan memudahkan siswa kemana dia nanti akan duduk dan kemudian mengambil buku-buku pelajarannya. Dan saya rasa di sini karena sekarang sudah era digital, perpustakaan SMA Negeri 1 Aji Barang ini juga sudah menyiapkan itu semua. Jadi sudah well proper banget lah, sudah sangat siap. Tinggal mungkin ada pengembangan yang sifatnya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Seperti itu kan, perpustakaan ini sifatnya harus dinamis, tidak statis. Dan saya rasa teman-teman kru di perpustakaan ini sudah menyikapi itu, mempersiapkan untuk dinamika kebutuhan siswa dan ilmu pengetahuan yang memang sifatnya dinamis. Mungkin seperti itu, bagus. Saya rasa ini sangat untuk ukuran di level SMA kecamatan ya, kabupaten, kecamatan Aji Barang kan, ya. SMA Aji Barang itu kecamatan Aji Barang kan, karena di kecamatan yang lain juga ada SMA-nya. Untuk levelan SMA
kecamatan ini sudah luar biasa. Jadi apresiasi untuk SMA Negeri Aji Barang dan perpustakaan SMA Negeri Aji Barang. Oke, kaitannya dengan ini Mbak Dia, ya. Literasi lingkungan sekolah sebagai lab alam ini bagaimana Mbak? Ya. Itu di sini kembali lagi untuk ukuran di daerah ini sangat sudah luar biasa karena tadi laboratorium alam berarti di setiap sudut SMA ini itu tersedia informasi. Nah, ini kan namanya perpustakaan alam berarti kan setiap pojokan SMA ini sudah tersedia informasi. Dari mana? Di pohon ada barcode. Di situ begitu karena era digital, begitu kita scan barcode itu tersedia informasi lengkap tentang pohon itu. Itu kan sudah merupakan perpustakaan juga, layanan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh setiap siswa yang ada di SMA ini. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali Mbak Dia dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bersedia hadir di SMA Negeri 1 Aji Barang. Ya, Kehadiran Mbak Dia di sini jelas akan menambah motivasi bagi kami dan energi positif ya untuk selalu mengembangkan mutu ya di SMA Negeri 1 Aji Barang, khususnya tentang pelestarian lingkungan hidup, perpustakaan dan lain sebagainya yang sekiranya bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, sukses bersama Mbak Dia ya, atas tugasnya di SMA Negeri 1 Aji Barang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat lah ini Mbaknya. Spesies Ya, ini tanaman-tanaman yang memiliki fungsi berbagai sedang fungsi. mengamati pohon manggis ya, sedang sudah mulai berbuah ya. Oke. Nah, terus nanti fungsi hidrologisnya ada, fungsi iklim mikronya ada, betul? Makanya MPTS yang jenis-jenis MPTS itu satu manggis, terus mangga, jambu, rambutan. Nah, pokoknya yang berbuah dan bisa dimanfaatkan Pak, itu namanya MPTS. MPTS. Multifungsi. Ya, multipurpose. Kalau kelapa bukan. Karena kelapa juga bukan pohon. Dia itu tanaman sebetulnya, karena pohon itu yang kategori pohon itu yang berkayu. Kelapa kan tidak berkayu. Dia pun tidak punya kambium. Dia tuh masuknya palmae, Pak. Tapi kalau di sini anunya ya, batangnya itu malah banyak dipakai untuk ini loh. Betul, batang kelapa kan. Batang kelapa. Kalau kayu kelapa nggak ada, karena namanya kayu itu harus berkambium. Nah, ini sawah bludru. Nah, ini juga MPTS. Jadi MPTS tadi kelompokan Pak. Jadi gini, nanti lebih bagus Pak yang buku biodiversitasnya itu. Ini bab MPTS, apa saja nih di sini? MPTS, jambu, rambutan, manggis, sawo, itu MPTS. Jangan. Ini ada yang coklat satu ini. Ya. Ketik Mas sudah matang belum Mas? Ya kalau yang udah gitu. Jangan. MPTS. Itu dua, itu satu, dua. Mendot ini. Multipurpose. Sayang Pak karena biar nanti Pak pada saat itu yang kalau yang ini ya begitu lihat di perpustakaan lihat MPTS-nya apa saja ketahuan. Oh, kemarin ini kitanya pas buat ini kan kita buat lingkungan yang ada di SMA Negeri 1 Aji Barang ya dalam keseharian ya. Ini kebersihan, kerindangan ya sangat terjaga ya. Kehadiran visitor dari Kementerian Lingkungan Hidup adalah sangat spontan, tidak ada pemberatuan, sama sekali tidak ada pemberatuan. Tapi alhamdulillah kultur dan budaya di SMA Negeri 1 Aji Barang tentang lingkungan hidup ini sudah budaya, sehingga walaupun tidak ada pemberitahuan, ini lingkungan tetap bersih dan hijau ya.
Gitu. Jadi biar lebih terlihat ini scientific base-nya. Kenapa? Ini sekolahan. Bukan warung kopi. Iya. Oke, ini beliau sedang memberikan Gitu. Kenapa saya tadi bilang ke teman-teman saya harus yang pentingnya ya karena apa? Kalian di situ bagaimana tata ruang ideal untuk belajar menuntut ilmu. Itu kalau di situ lingkungan tidak ideal, nanti dan ngulang. sistem Di mana ya kan Pak? penghijauan di SMA Negeri 1 Aji Barang sebagai sekolah adiwiyata. Oke.